Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Febri Nur Adinda dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Balikpapan. Saya melakukan praktik kerja lapangan di Bank BTN Kantor Cabang Balikpapan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur pengajuan kredit dari pengajuan sampai dengan akad kredit. Di sini saya akan menjadi 4 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan yang dilakukan oleh calon konsumen sebelum pengajuan kredit. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan oleh bank setelah menerima pengajuan kredit dari calon debitur atau calon konsumen. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan oleh bank, konsumen, dan notaris setelah pengajuan KPR disetujui. Kegiatan keempat, kegiatan yang dilakukan oleh bank, konsumen, dan notaris pada saat akad kredit. Nah, untuk kegiatan yang pertama, yaitu mencari dan menentukan rumah yang akan dibeli. Jadi di sini konsumen atau calon konsumen atau calon debitur wajib mencari tahu dan menentukan rumah yang akan dibeli. Rumahnya di mana dan seperti apa. Konsumen harus melihat secara langsung rumah yang akan dibeli terlebih dahulu. Setelah konsumen menemukan rumah yang diinginkan, yang kedua, melakukan pengecekan tentang data penjual, kelengkapan legalitasnya, dan harga jual. Nah, di sini konsumen wajib mengetahui kelengkapan legalitas dari rumah yang diinginkan tersebut. Harga jualnya berapa, penjualnya siapa atau developernya siapa. Konsumen wajib mencari tahu hal tersebut terlebih dahulu sebelum mengajukan KPR ke bank. Karena pada dasarnya bank hanya menyediakan fasilitas. Bank tidak menjual rumah, tapi hanya menyediakan fasilitas. Yang ketiga, mencari informasi dan menentukan bank penyedia KPR yang akan diajukan permohonan KPR. Nah, mencari informasi di sini maksudnya yaitu mencari informasi, misal nih calon konsumen ingin menentukan bank penyedia KPR-nya kepada Bank BTN. Nah, si calon konsumen ini wajib mencari informasi syarat-syarat apa saja sih yang dibutuhkan untuk mengajukan KPR di bank tersebut. Yang keempat, melakukan pengajuan KPR di bank yang telah ditentukan. Nah, melakukan pengajuan KPR ini setelah si calon konsumen mengetahui berkas atau dokumen apa saja yang diperlukan pada saat mencari informasi sebelumnya. Jadi, setelah melakukan pengajuan KPR di sini, konsumen biasanya melengkapi berkas berupa fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi buku nikah atau surat nikah. Bagi yang belum menikah, wajib melampirkan surat keterangan belum menikah dari kantor kelurahan setempat dan surat keterangan belum memiliki rumah dari kantor kelurahan setempat. Selanjutnya kegiatan kedua. Kegiatan kedua yaitu kegiatan yang dilakukan oleh bank setelah menerima pengajuan kredit oleh konsumen atau oleh debitur. Yang pertama, bank melakukan wawancara permohonan kredit. Biasanya wawancara ini dilakukan oleh consumer loan sales atau consumer loan officer. Kenapa bank melakukan wawancara? Karena bank di sini sebagai penyedia kredit atau pemberi kredit ingin mengetahui apa sih motivasinya si calon debitur ini untuk membeli rumah di sana, bagaimana kemampuannya untuk kredit nantinya, kerjanya gimana, seperti apa, gajinya pada tanggal berapa saja. Nah, nanti hasil wawancara ini akan dikumpulkan menjadi satu dan sesuai dengan berkas yang telah diajukan pada saat permohonan kredit.
Yang kedua yaitu pengecekan SLIC atau Sistem Layanan Informasi Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau dulu biasa disebut dengan BI checking. Biasanya pengecekan SLIC ini dilakukan oleh data entry operator. Kenapa di sini dilakukan SLIC? Karena pihak bank ingin mengetahui historical dari kredit yang dimiliki oleh calon konsumen atau calon debitur. Si calon konsumen ini pernah melakukan kredit di mana saja, terus apakah calon konsumen ini memiliki kredit, apakah ia memiliki pinjaman kendaraan bermotor, apakah pinjaman kendaraan bermotornya lancar atau macet atau menunggak. Itu nanti dapat kelihatan di dalam sistem layanan informasi keuangan otoritas jasa keuangan tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga itu penginputan data ke dalam sistem. Biasanya penginputan data ini dilakukan oleh consumer loan officer. Di dalam penginputan data dilihat dari berkas atau dokumen-dokumen yang telah diserahkan pada saat pengajuan kredit, atau bisa juga dilihat dari form pengajuan aplikasi kredit yang diisi pada saat pengajuan kredit. Nah, nanti di berkas-berkas ini akan dicocokkan dengan data-data yang diinput apakah sesuai. Nah, setelah itu setelah penginputan selesai akan dilakukan verifikasi oleh consumer loan officer. Nah, biasanya proses verifikasi ini ada dua. Yang pertama bisa melakukan by phone ataupun visit. Kenapa dilakukan verifikasi di sini? Karena pihak bank ingin memastikan kebenaran data yang ada di bank tersebut. Apakah si calon konsumen ini melampirkan data yang benar sesuai dengan berkasnya, dengan data yang di dalam sistem. Nah, biasanya si calon konsumen atau calon debitur ini akan ditelepon oleh pihak bank untuk memverifikasi kebenaran datanya. Misal si calon konsumen ini bekerja di perusahaan A dengan gaji sekian dan menjabat sebagai operator. Nanti pihak bank akan memverifikasi melalui telepon ataupun melalui ketemu secara langsung untuk memastikan kebenaran data yang telah tercantum di dalam berkas maupun wawancara. Jika data yang ada pada form ataupun wawancara telah sesuai, biasanya akan lanjut ke tahap berikutnya. Namun jika data tersebut dari wawancara ataupun formulir itu tidak sesuai, maka biasanya akan ditolak. Selanjutnya yang keempat adalah penilaian agunan. Biasanya bank bekerja sama dengan badan independen atau biasa disebut KJPP atau konsultan jasa penilai publik. Nah, konsultan jasa penilai publik di sini, KJPP di sini biasanya diminta bank untuk melihat harga pasar wajar yang akan dibeli oleh konsumen. Bank tidak mengikuti sesuai pernyataan dari konsumen maupun penjual. Bank akan meminta persetujuan dari pihak ketiga yaitu badan independen atau biasa disebut KJPP untuk melihat harga pasar wajar yang saat ini. Selanjutnya adalah melakukan proses analisa. Proses analisa di sini yaitu mencakup dari wawancara, pengisian formulir, pengecekan SLIC OJK, penginputan data dengan memverifikasi tadi, terus dari penilaian agunan dari KJPP, berapa harga rumahnya, itu akan disatukan dan akan dibuatkan rekomendasi keputusan dari tim analis, apakah akan disetujui atau ditolak. Jadi itu tergantung dari proses tim analis sendiri. Nah, biasanya di proses analis ini, tim analis akan menghitung berapa kewajiban pemohon dilihat dari SLIC OJK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan, dan
menghitung berapa kesanggupan dari gaji yang diterima oleh calon debitur setiap bulannya. Selanjutnya, tim analis akan memberikan rekomendasi apakah proses pengajuan KPR ini disetujui atau tidak. Biasanya hasil rekomendasi ini akan direview ulang oleh atasan yang biasa disebut dengan Branch Consumer Lending Unit Head ataupun Deputy Branch Manager. Setelah disetujui oleh atasan seperti Deputy Branch Manager dan Branch Consumer Lending Unit Head, bank akan menyampaikan hasil keputusan pengajuan kredit. Misal pengajuan kredit ini diterima, maka bank akan mengeluarkan surat persetujuan pengajuan kredit. Tapi jika ditolak, maka akan dikeluarkan surat penolakan. Biasanya jika bank menyetujui pengajuan kredit tersebut, bank akan memberitahukan melalui surat penegasan persetujuan pengajuan kredit berupa plafonnya berapa, suku bunganya berapa, jangka waktunya berapa, angsurannya berapa, dan biaya-biaya yang diperlukan sebelum dilakukannya akad. Selanjutnya yaitu kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga ini kegiatan yang dilakukan oleh bank, konsumen, dan notaris setelah pengajuan KPR disetujui. Yang pertama, konsumen melakukan konfirmasi kesanggupan dari surat persetujuan bank. Jadi di sini jika konsumen telah menyetujui dari surat penegasan yang berisi dari plafon kredit berapa, suku bunga berapa, jangka waktunya berapa, angsurannya berapa, serta biaya-biaya yang diperlukan sebelum akad, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun jika konsumen tidak menyetujui dengan harga yang telah dicantumkan di surat persetujuan yang diberikan oleh bank, jika konsumen menyetujui surat persetujuan dari bank, selanjutnya akan ke tahap berikutnya, yaitu konsumen maupun penjual menyerahkan dokumen rumah berupa sertifikat IMB asli PBB terakhir pada pihak bank untuk diserahkan notaris. Jadi, legalitas rumah akan dititipkan kepada bank. Bank akan menunjuk notaris untuk melakukan pengecekan berupa misalnya pengecekan sertifikat di Badan Pertanahan, pengecekan pajak apakah pajaknya menunggak atau tidak, itu dilakukan oleh notaris. Setelah itu, bank menyampaikan dokumen legalitas rumah yang telah diserah terimakan dari konsumen kepada notaris untuk dilakukan clearance di Badan Pertahanan. Nah, nanti notaris akan menghitung berapa biaya yang dibutuhkan, biaya pengurusan balik nama, biaya pajak. Selanjutnya, nasabah akan membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk notaris seperti biaya pengurusan balik nama, biaya pajak jual beli. Ini harus dilunasi sebelum dilakukannya akad, karena ini sistemnya kewajiban sebelum pra-akad. Nah, setelah itu bank akan menginfokan jadwal akad kredit ke konsumen. Nah, biasanya hal ini dilakukan oleh signing officer. Bank menginfokan ini setelah dilakukan clearance oleh Badan Pertahanan. Apakah legalitas rumahnya itu telah aman, apakah tidak termasuk ke dalam sengketa. Nah, jika legalitas rumahnya itu telah aman, maka akan diberitahukan jadwal akad kredit kepada konsumen. Setelah itu, konsumen membuka rekening dan memasukkan biaya pra-akad. Apa konsumen harus membuka rekening di sini? Rekening di sini dilakukan untuk mendebet biaya pra-akad yang telah tercantum di dalam surat persetujuan dari pihak bank. Selanjutnya, kegiatan keempat. Kegiatan keempat ini kegiatan yang dilakukan oleh pihak bank, konsumen maupun notaris pada saat akad kredit. Nah, yang pertama, konsumen membawa data diri asli dan dokumen yang dipersyaratkan dibawa dalam surat persetujuan kredit. Misalnya nih, pihak bank meminta konsumen untuk membawa surat keterangan kerja asli, maka surat keterangan kerja asli tersebut wajib dibawa pada saat akad kredit.
disuruh bawa materai, maka konsumen wajib membawa materai pada saat akad kredit. Yang kedua yaitu penjual menyerahkan kunci rumah yang dijual kepada konsumen. Di sini terjadi proses hukum, yaitu kepemilikan penjual berpindah kepada konsumen. Jadi penjual tidak berhak lagi untuk menempati rumah yang dijual, melainkan kepemilikannya telah berpindah kepada konsumen. Nah, yang ketiga yaitu bank akan melakukan proses pencairan kredit kepada pihak penjual. Nah, di sini terjadi proses yaitu bank memiliki kewajiban untuk melakukan pencairan sesuai plafon pinjaman konsumen. Bank melakukan pencairan ini kepada pihak penjual, di mana pihak konsumen memiliki kewajiban atau hutang kepada bank sesuai plafon yang telah dikreditkan. Sementara pihak penjual di sini memiliki kewajiban untuk menyerahkan rumah yang telah dibeli oleh konsumen. Jadi di sini terjadi hubungan timbal balik antara pihak bank sebagai memiliki kewajiban untuk mencairkan kredit, pihak konsumen sebagai memiliki kewajiban untuk membayarkan kewajiban kredit yang dimiliki kepada bank. Sementara penjual di sini memiliki kewajiban sebagai memberikan rumah yang telah dibeli oleh pihak konsumen. Jadi itulah proses alur pengajuan kredit dari awal pengajuan sampai dengan akad kredit. Sekian penjelasan dari saya Listi Febi Nur Adinda dari Politeknik Negeri Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.